Halo teman-teman, kami dari kelompok Bronsted Lori akan melakukan praktikum uji asam basa dengan menggunakan indikator alami. Indikator alami dari bahan yang kami gunakan yaitu ubi ungu, bunga kembang sepatu, kunyit, wortel, dan tomat. Sampel yang akan kami uji yaitu larutan gula, garam, cuka, detergen, sabun batang, lemon, dan kapur. Sebelum praktikum, kami akan menjelaskan beberapa landasan teori yang mendukung praktikum kami. Teori asam basa menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen H+ dalam larutan, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen OH- dalam larutan. Teori asam basa menurut Bronsted Lori, asam adalah zat yang dapat menyumbangkan donor proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima atau penerima donor proton. Teori asam basa menurut Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang menyumbangkan atau mendonasikan pasangan elektron. Selanjutnya, mari kita melangkah ke tata cara praktikumnya. Pertama-tama, siapkan alat yang akan digunakan. Adapun alat yang kami gunakan yaitu gelas kimia, pipet tetes, tabung reaksi, mortar dan alu, pisau, baskom kecil, parut, corong, sendok kecil, plastik aqua, dan kain tipis sebagai saringan. Kemudian bahan yang kami gunakan yaitu ubi ungu, kunyit, wortel, tomat, bunga kembang sepatu, lemon, kopi, gula, garam, detergen, sabun batang, dan kapur. Langkah pertama, parut ubi ungu, kunyit, wortel, dan tomat secara bergantian. Kemudian saring ubi ungu, kunyit, wortel, dan tomat menggunakan kain tipis ke dalam plastik aqua. Setelah itu, tumbuk bunga kembang sepatu lalu saring menggunakan kain tipis ke dalam plastik aqua. Kemudian, iris lemon lalu peras ke dalam gelas kimia. Setelah itu larutkan gula, garam, detergen, sabun batang, dan kapur menggunakan air lalu aduk dengan sendok. Dan inilah semua keseluruhan larutannya. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menguji larutan. Yang pertama, masukkan larutan gula ke dalam 5 tabung reaksi menggunakan pipet tetes. Kemudian yang kedua, teteskan indikator alami dari larutan ubi ungu, bunga kembang sepatu, kunyit, wortel, dan tomat ke dalam 5 tabung reaksi yang telah diisi dengan larutan gula. Lakukan tata cara pengujian ini secara berulang hingga semua larutan selesai diuji. Kemudian, amati warna dari setiap larutannya. Inilah dia keseluruhan larutan yang telah kami uji, yang terdiri dari larutan gula, garam, cuka, lemon, sabun, detergen, dan kapur. Berdasarkan hasil pengamatan dapat kami tabelkan sebagai berikut. Pembahasan hasil praktikum. Larutan gula memiliki sifat netral karena warna dari setiap indikator alami yang diteteskan ke dalam larutan gula tidak berubah atau warnanya tetap. Larutan garam memiliki sifat netral karena warna dari setiap indikator alami yang diteteskan ke dalam larutan garam tidak berubah atau warnanya tetap. Larutan cuka memiliki sifat asam karena warna dari indikator alami yang diteteskan ke dalam larutan cuka menghasilkan warna yang terang. Larutan lemon memiliki sifat asam karena warna dari indikator alami yang diteteskan ke dalam larutan lemon menghasilkan warna yang terang. Larutan sabun memiliki sifat basa karena warna dari indikator alami yang diteteskan ke dalam larutan sabun memiliki warna yang lebih gelap. Larutan detergen memiliki sifat basa karena warna dari indikator alami yang diteteskan ke dalam larutan detergen menjadi lebih gelap. Yang terakhir, larutan kapur. Larutan kapur memiliki sifat basa karena warna dari indikator alami yang diteteskan ke dalam larutan kapur memiliki warna yang lebih gelap.
Kesimpulan dari hasil praktikum kami yaitu suatu larutan dapat diketahui sifatnya dengan menggunakan indikator alami yaitu ubi ungu, bunga kembang sepatu, kunyit, wortel, dan tomat, di mana suatu larutan jika ditetesi indikator alami dan menghasilkan warna terang, maka bersifat asam, dan jika menghasilkan warna yang gelap, maka larutan tersebut bersifat basah. Dan jika ditetesi indikator alami dan warnanya tetap, maka bersifat netral. Cukup sekian video praktikum dari kami, semoga dapat bermanfaat. Belajar kimia, seru, asyik, menyenangkan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.